Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallah al-Islam. Wabil ayatil ukhra wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Wa fil ayatil ukhra lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain dinyatakan siapa yang mencari agama selain daripada Islam maka agamanya ditolak. Di ujung surat Al-Kafirun itu dinyatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Islam agama yang datang dari Allah, agama yang diridhai hanya Islam. Maka dari itu Islam tidak sama dengan agama yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama itu tujuannya baik, maka sesungguhnya Islam berbeda dengan agama yang lain itu. Karena konsep beragama, Bapak Ibu, dalam Islam itu ada konsep akidah, ya, atau konsep bertauhid, ya. Ada konsep ibadah, ada konsep muamalah. Nah, dalam segi akidah, konsep keislaman itu jelas, ya. Tuhan dalam Islam tidak sama dengan makhluk, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi konsep berketuhanan di dalam Islam itu Allah tidak sama dengan makhluk. Masa disamakan Khalik pencipta dengan yang diciptakan? Maka itu Allah maha kuat, makhluknya maha lemah. Mau disembah batu, batu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghindarkan dari mudarat. Mau disembah makhluk manusia, manusia semakin tua semakin lemah, ya kan? Kita lihatlah nanti tua duduk sebentar cari tempat menyandar, itu tandanya lemah, ya kan? Duduk mau injur, nah, itu tanda lemah. Manusia lah nak disembah, ya kan? Maka itu makhluk ini berpasangan, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betino, ya kan? Sementara waktu Allah ahad, ya kan? Maka tidak ada yang sama. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, ya kan? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam konsep akidah jelas tidak sama, gitu, ya kan? Tidak ada yang sama, ya. Karena Allah itu adalah ahad. Yang kedua, konsep ibadah tidak sama, Pak. Ibadah umat Islam dengan ibadah umat lain itu tidak sama. Penyembahannya kepada Allah yang ahad tadi.
Maka ada tauhid uluhiyah, ya kan? Ada konsep ibadah dalam Islam. Mau sholat itu berwudu, ya kan? Sholatnya mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Puasanya di bulan Ramadan. Mungkin cara sembahyangnya mungkin ada yang sama sembahyangnya, tapi cara sholatnya tidak ada. Puasa mungkin ada yang sama puasa, tapi cara berpuasa dalam Islam diatur. Yang wajibnya di bulan Ramadan, ya kan? Jadi kalau besok ditanya bila puasa mulai Ustaz, jawab siapa? Tanggal 1 Ramadan, ya kan? Karena puasa itu pasti tanggal 1 Ramadan, ya kan? Maka itu sebenarnya Bapak Ibu semuanya ada aturan dalam Islam dan itu tidak sama, Pak. Haji ada bulan-bulannya, ada cara hajinya, ada tempatnya. Aku di kawan ingin dipindah haji ke Jakarta kan? Pada jauh-jauhnya ke Makkah, pindah saja ke Jakarta. Di mana bisa, Pak? Nak batu kalau tahu bulannya, maka harus bulan itu yo, ya kan? Bulan lain dia bisa enggak gitu? Karena dia tidak paham agamanya aturan baku dari Allah. Dalam konsep akidah, dalam konsep ibadah, nah itu tidak ada samanya, Pak. Nah, cuman kalau dalam konsep muamalah, ya kan, mungkin di situ tidak hanya Islam, bisa dengan agama lain sama. Umpamanya konsep membutuhkan kejujuran, umpamanya. Yang jujur itu bukan hanya umat Islam saja yang butuh, semua manusia itu butuh kejujuran, ya kan? Itu mungkin sama, Pak. Jadi harus jujur. Nabi Muhammad itu siddiq umpamanya, ya kan? Itu dihargai oleh semua orang, ya kan? Larangan berbuat maksiat, mungkin manusia yang normal ya. Ini ceritanya yang normal, Pak. Yang tidak normal jangan dimasukkan. Manusia yang normal itu tidak akan rela, ya kan, kalau dia melakukan perbuatan zina, ya kan? Coba kalau istrinya yang berzina dengan orang lain, coba kalau anak perempuannya yang berzina dengan orang lain, atau ibunya yang berzina dengan orang lain, bagaimana perasaan dia? Maka itu perbuatan fahisya wasa asabila itu sebenarnya bukan hanya Islam, ya kan? Bukan hanya Islam, agama lain pun sebenarnya selagi dia manusia normal, ya kan, dia pasti tidak akan merestui perbuatan zina. Coba kalau istrinya yang dizinai orang lain, terima tidak dia? Ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu, semua itu tanpa apapun agamanya, ya, karena cocok dengan akal. Manusia itu dilarang menghilangkan akal sebenarnya, termasuk mabuk, Pak. Satu yang mengagumkan kemarin di Qatar itu adalah tidak adanya miras, ya kan, sehingga tidak ada kekacauan kan di waktu sepak bola itu, ya, orang masuk ke stadion itu tidak ada alkohol, ya kan, sehingga aman, nyaman, ya kan, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada perkelahian, tidak ada bakar membakar, karena itu dipengaruhi oleh konsep khamar kan. Maka itu sebenarnya ternyata di waktu khamar itu dilarang, manfaatnya bukan hanya kepada orang Islam, juga kepada orang non-Islam gitu. Artinya ini konsep kemanusiaan, ya kan? Konsep yang seperti ini itu mungkin sama di dalam agama lain gitu. Umpamanya makan yang baik-baik, asal dia manusia pasti dia butuh yang baik. Makanya dalam ayat itu, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kan di situ tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi di situ dikatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, kan berarti apapun agamanya dirinya pasti butuh. Saya tidak Islam doh Pak Ustaz, biarlah ambo makan nan basi atas seralah, ya kan? Ambo kan tidak Islam doh, ambo nang buru-buru asal ambo makan atas seralah. Berarti tidak normal menjadi manusia. Jadi kalau butuh makan, hubungan baik bertetangga, menjaga keamanan, nah itu semuanya bagian dari sifat kemanusiaan. Nah, jelas seperti itu, Pak. Islam itu konsep akidahnya jelas, ibadahnya jelas, maka itu tidak ada pula la ikraha fid din. Maka tidak ada pemaksaan agama kepada orang lain,
ya kan? Maka itu lakum dinukum itu berlaku. Biarlah mereka dengan agama mereka. Awak kok kan terlalu aktif, Pak. Tahun baru ndak awak nampunya tu awak lah ingin merayakan, kan terlalu aktif sebenarnya. Iya kan? Nah, itu saja orang Islam ini, cepat kagum dan cepat kaget, suka melakukan yang tidak punya kita. Di situ aja kelemahan kita. Padahal sebenarnya sudah jelas batas-batasnya. Sehingga ada yang ekstrim mengatakan tahun baru itu berubah umat Islam jadi Yahudi lah, jadi Nasrani lah, jadi Majusi lah dan segala macam. Maka itu amalkan saja agama kita, biarkan mereka mengamalkan agama mereka. Itulah konsep lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan akidah ibadah anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.